Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Palembang akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Sueb sebagai observer, saya Marzuki sebagai coach. Dan saya Nurina sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juki, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat. Gimana Bapaknya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Apa kabar? Alhamdulillah ya, amin. Oke, jadi Pak, pada pertemuan hari ini saya selaku supervisor, kemudian Bapak selaku coach. Ya. Nanti kita akan melakukan observasi ya terkait coach itu tersendiri. Jadi tujuannya untuk melihat bagaimana coach itu mengembangkan kompetensinya. Oke Pak. Oke, yang pertama mungkin yang saya mau tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan ketika nanti Bapak selaku coach melakukan coaching. Oke Pak, terima kasih. Untuk kegiatan nanti saya sebagai coach akan mengembangkan daripada yang pertama itu present, yaitu kehadiran penuh Pak. Oke. Terus yang kedua mendengarkan secara aktif, secara seksama, dan juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Jadi ada 3 Pak ya seperti itu ya? Iya. Ada 3. Benar. Kemudian kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik menurut Pak Juki sendiri itu di bagian yang mana Pak? Dari yang ketiga tadi. Iya, itu dari yang ketiga tadi. Mungkin 2 nih Pak. Yang pertama itu tentang mendengarkan secara aktif. Oke. Terus yang keduanya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 2 yang akan ingin dikembangkan secara spesifik. Benar Pak. Benar. Oke. Jadi yang pertanyaan ketiga, yang terakhir juga Pak, yang ingin saya tanyakan, indikator yang ingin dicapai nih dari kegiatan coaching nanti itu apa Pak menurut Pak Juki sendiri? Oke baik Pak. Saya selaku sebagai coach nanti Iya. akan menggali informasi kira-kira indikator yang saya capai ya, yaitu membantu coach itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ia alami Pak nantinya. Oke, baik, Pak. Oke, bagus sekali Pak. Jadi nanti kita akan melakukan kegiatan coaching, Siap, nanti kita siap. hadirkan coachingnya juga Oke, Pak. sesuai dengan rubrik penilaian. Ya, mohon kesediaannya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya sebagai observer. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama, Pak. Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, sepertinya dilihat dari wajahnya itu baik ya. Oh iya, kemarin katanya ada yang mau disampaikan. Maaf ya Bu ya, kemarin saya ini telepon nggak diangkat tuh. Ya karena lagi ada pekerjaan di luar. Oh iya, kira-kira apa sih yang mau disampaikan? Nggak apa-apa sih Pak. Sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan saya itu melihat rekan-rekan saya, kerja saya itu Pak ya. Iya. Dalam metode pembelajaran mereka itu sepertinya mereka masih monoton menggunakan metode ceramah. Sedangkan di sekolah kami itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi seharusnya metode pembelajaran yang mereka gunakan itu tidak seperti itu. Kemudian juga ada siswa yang curhat kepada saya, katanya mereka merasa pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya itu kurang menarik dan mereka menjadi bosan. Oh gitu ya. Jadi masih bersifat konvensional ya, tidak seperti kontekstual ya. Oh iya. Jadi dapat disimpulkan nih Bu, bahwa permasalahan itu adalah pembelajaran ya, benar nggak? Benar Pak. Nah, yang dilakukan oleh guru-guru yang kurang kreatif tuh, ya benar Pak ya? Iya Gitu. benar Pak. Oke. Pembelajaran atau metode yang mereka gunakan itu kurang kreatif menurut saya. Nah, menurut Ibu, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin dicapai? Kira-kira? Yang ingin dicapai, saya ingin Pak ya, rekan-rekan saya itu melakukan perubahan dalam pembelajaran atau metode pembelajaran baik medianya juga. Saya ingin mereka melakukan perubahan terhadap pembelajarannya. Nah, kira-kira perubahan seperti apa sih yang Ibu harapkan?
mereka mengajar itu menggunakan metode dan pembelajaran media pembelajaran yang bervariasi, itu yang saya inginkan. Oh, yang diinginkan. Baik Bu, terima kasih ya. Nah, kira-kira dari angka 1 sampai 10 nih Bu, ya, kondisi pembelajaran yang dilakukan oleh rekan Ibu itu di level berapa ya? Kalau saya lihat ya, melihat dari pembelajaran mereka yang masih konvensional hanya dengan satu metode, saya rasa untuk nilainya itu masih di level 5 mungkin Pak. Oh, di level 5 ya, berarti masih rendah ya Bu ya? Iya Pak. Nah, kira-kira apa yang ingin ditingkatkan? Menjadi level berapa nih keinginan Ibu? Untuk saat ini saya rasa saya ingin mereka meningkatkan pembelajaran mereka itu menjadi level 8 Pak. Wah, luar biasa nih. Berarti ada signifikan kenaikan ya? Iya Pak. Yang diharapkan ya? Iya, itu yang saya harapkan. Baik Bu. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan dalam mencapai level tersebut ya, dari level 5 menjadi level 8 apa aja? Yang kira-kira yang mau ditingkatkan itu, yang harus ditingkatkan seperti itu Bu. Yang saya harus lakukan Benar. agar bisa menjadi level 8 tadi. Iya. Menurut saya untuk rekan-rekan guru saya itu saya rasa perlu mentoring Pak, mentoring dan mungkin juga pendampingan individu untuk mereka. Iya. Berarti pendampingan ya. Nah, selain dari metode itu Bu ya, adakah strategi yang lain? Selain dari mentoring dan pendampingan individu Pak ya, kalau menurut saya strategi lainnya mungkin dengan melakukan workshop Pak. Workshop untuk, ya. Untuk guru-guru tersebut. Benar. Baik Bu. Tapi ini masih harus dibicarakan dengan kepala sekolah tapi Pak. Ya benar ya, karena kepala sekolah sebagai pimpinan kita, sekaligus juga sebagai manajerial ya di suatu sekolah kita kan. Nah, kira-kira dari ini loh 3 solusi ya yang Ibu sampaikan tadi, yang paling cepat terlaksana itu yang bagaimana Bu? Kira-kira? Kalau menurut saya Pak, yang paling cepat bisa dilaksanakan Pak, Iya. itu sepertinya mentoring Pak. Mentoring ya. Kenapa itu? Karena itu lebih mudah, saya bisa mementoring mereka untuk mengajarkan mereka bagaimana metode dan pembelajaran yang menarik dan kreatif itu seperti apa. Berarti secara signifikannya itu dibimbing ya secara saya individu membimbing ya, mereka. bagus. Nah, dalam kegiatan mentoring itu sendiri ya Bu ya, apakah Ibu membutuhkan bantuan orang lain atau tidak? Kalau menurut pendapat Ibu gimana itu? Sepertinya saya rasa butuh Pak ya, saya masih butuh bantuan orang lain, terutama kepala sekolah Ya. untuk sebagai yang bisa memberikan masukan dan melakukan pengawasan. Selain itu juga mungkin guru-guru yang sudah melakukan pembelajaran yang kreatif Pak. Oke, baik sekali Bu jawabannya ya, luar biasa tuh. Nah, kira-kira kapan nih Ibu mau melaksanakan kegiatan ini? Kalau mentoring, saya rasa kalau melihat dari jadwal saya, mulai minggu depan saya rasa saya bisa melakukan mentoring terhadap guru tersebut. Seperti itu ya. Berarti kalau ada pantun itu kan, ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus ya. Semakin cepat semakin bagus ya gitu ya. Nah Bu, pertanyaan terakhir nih ya. Kira-kira dari percakapan yang kita lakukan ini kan, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita kali ini Pak ya, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara saya bisa melakukan perubahan terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru saya. Seperti itu, baik ya. Mungkin cukup ya. Ibu sudah menemukan solusinya daripada permasalahan Ibu. Nanti kalau suatu saat nanti ada suatu permasalahan, boleh nih kita berbincang-bincang lagi. Dan juga saya juga ingin melihat daripada kegiatan aksinya ya. Kapan-kapan kita bisa melakukan kegiatan ini seperti ini lagi ya. Ya Pak, baik Pak. Oke, mungkin cukup aja ya. Cukup di ini. Oke, terima kasih Bu ya. Ya, saya juga terima kasih Pak atas Bapak saya jadi bisa menemukan permasalahan dari solusi dari permasalahan saya. Oke, sama-sama Bu. Oke Bu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yuki. Waalaikumsalam Pak. Ya. Oke, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya. Iya Pak, benar. Bapak selaku coach, tadi saya lihat sudah cukup bagus sekali, luar biasa Alhamdulillah. pertanyaannya, kemudian mendengar baik juga sudah bagus sekali.
Jadi untuk penutup ini Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Pak. Ya, yang pertama yaitu apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator tercapai yang diinginkan? Oke, terima kasih Pak Soeb. Tadi setelah saya melakukan coaching kepada coach saya, bahwa di sini si coach sudah menemukan solusi daripada permasalahan yang dialami si coach tersebut Pak. Oke, itu yang pertama lah ya. Iya. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu pertanyaan adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik Pak Soeb, dari kegiatan tadi saya bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa untuk kegiatan selanjutnya dari kegiatan coaching ini mungkin saya lebih belajar, lebih bagus lagi, lebih efektif lagi dan lebih sempurna lagi Pak. Gitu dari kegiatan coaching tadi ya. Dari dua pertanyaan tadi mungkin saya juga ingin memberikan masukan sedikit kepada Pak Juki, bahwasanya kegiatan supervisi tadi, coaching tadi sangat luar biasa sekali dengan beberapa pertanyaan, dan juga Bapak juga sudah mengarahkan coachingnya itu menemukan sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mengarahkan coach itu menemukan solusi sendiri. Iya. Oke, baiklah Pak, mungkin di kegiatan selanjutnya, di coaching selanjutnya Bapak lebih baik lagi. Semoga Bapak lebih semangat lagi. Oke Pak, terima kasih banyak. Mungkin itu saja Pak ya. Oke Pak. Supervisi pada hari ini, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Soeb, apa kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak Juki. Bagaimana kabarnya juga Pak Juki? Alhamdulillah sehat, baik ya. Oh ya Pak, hari ini kita akan melakukan supervisi, ya kan? Nah, di mana sebelum kegiatan ini saya akan melakukan supervisi dulu ya Pak ya, yang perlu dilakukan yaitu supervisor ya. Bahwa kita ketahui bahwa praktik percakapan ini kita menggunakan alur supervisi ya, akademik, untuk mengembangkan daripada kompetensi coaching ya. Nah, adapun tujuan dari praktik ini ya Pak ya adalah untuk melihat bagaimana seorang calon guru penggerak itu mengembangkan daripada kompetensi coachingnya ketika menjadi coach ya Pak ya. Nah, di sini saya akan menilai Bapak selaku coach. Nah, adapun yang saya nilai itu sesuai dengan rubrik penilaian daripada alur peserta ya Pak ya. Oke Pak, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak ya, kira-kira kompetensi apa sih yang akan dikembangkan melalui kegiatan coaching ini? Oke Pak, jadi kompetensi yang akan dikembangkan itu adalah presence, yaitu kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan yang aktif, dan yang terakhir tentu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Soeb, sepertinya sangat menarik sekali ya. Iya. Terus yang kedua nih Pak Soeb, kira-kira kompetensi mana nih yang Bapak kembangkan dari yang ketiga tadi ya, yang secara spesifiknya itu yang akan diobservasi, yang mau dikembangin kayak gitu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan baik, ya Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut, seperti itu. Oh, seperti itu. Baik Pak Soeb, terima kasih. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak Ed, kira-kira indikator yang diinginkan dari kegiatan ini apa sih yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini nanti? Oke, jadi kegiatan ini harapannya si coach tersebut menemukan solusi Pak dari Solusi, apa ya? yang dia permasalahkan, sehingga dia menemukan tahu jawaban, ya? menemukan jawaban dengan potensinya dia sendiri, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa si coaching ini nanti bisa menemukan daripada hasil jawaban permasalahan dari jawaban yang tadi ya. Iya, benar sekali. Oke Pak Soeb. Untuk selanjutnya nanti kita melakukan observasi ya Pak ya, di mana saya nanti akan mengamati Bapak selaku coach dan juga si coach tadi. Oke Bapak, Siap. apakah Bapak sudah siap? Alhamdulillah, Untuk insyaallah siap. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Oke Pak, mari Pak. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bu Septi. Iya, selamat pagi juga Pak CR. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan lancar Bu. Iya, ya. Jadi di percakapan hari ini Bu, katanya Ibu ada sebuah permasalahan nih. Permasalahan apa Bu yang ingin Ibu ceritakan dengan saya? Iya nih Pak, saya ini kan ada memang ada sebuah permasalahan yang ingin saya ceritakan. Jadi minggu depan itu saya diminta oleh kepala sekolah untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Nah, sedangkan menurut saya fasilitas di sekolah saya itu belum memadai untuk melaksanakan pembelajaran tersebut, Pak. Oke. Kemudian dari permasalahan tersebut, Ibu tujuan dari percakapan ini itu apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Pak. Jadi saya ingin pembelajaran saya itu pembelajaran berdiferensiasi nanti di kelas berjalan dengan lancar, meskipun dengan dengan fasilitas yang memadai. belum memadai. Oke, baiklah Ibu. Kemudian Bu, kalau boleh tahu nih Bu ya, menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Ibu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu? Kalau saya menilai diri saya itu masih di angka 5, Pak. 5 ya? Jadi level 5. 5. Kalau yang Ibu inginkan itu di posisi berapa Bu? Saya itu inginnya saya itu berada di posisi 9, Pak. Oke, Masya Allah. Signifikan sekali Bu ya? Iya, tapi saya ingin melakukan yang terbaik. Nah, yang bagus itu Bu. Nah, itu bagus. Nah, kemudian dari apa yang Ibu harapkan tadi, dari tujuan Ibu tadi, apa sih yang menurut Ibu nih kekuatan dari tujuan tersebut? Kalau kekuatan dari diri saya itu memahami kalau pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, Pak, sesuai dengan minatnya, dengan gaya belajarnya, seperti itu, Pak. Oke. Kemudian selain kekuatan pasti ada hambatan kan Bu? Iya. Menurut Ibu kalau hambatan untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai itu apa? Nah, itu tadi Pak permasalahannya. Hambatan-hambatannya itu kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi murid-murid itu diberikan fasilitas atau media pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi di sekolah kami itu masih kekurangan fasilitas-fasilitas tersebut, Pak. Oke, jadi fasilitas ini yang menjadi hambatan ya? Iya, kekurangan media pembelajaran, Pak. Kekurangan media Bu ya? Iya. Kalau untuk strategi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, itu seperti apa? Strateginya mungkin nanti saya akan mencoba mencari di kantor ya Pak ya, mencari alat-alat peraga berupa bangun ruang. Nanti kan saya itu materinya tentang volume bangun ruang. Jadi saya akan mencoba mencari alat-alat peraga di sana berupa bangun ruang, atau juga saya akan mencari kemasan-kemasan yang berbentuk yang berupa bangun ruang. Iya, benar sekali. Nah, kemudian juga saya akan mencoba melihat video-video pembelajaran tentang bangun ruang yang ada di YouTube. Dan nanti saya akan download ya Pak ya. Kemudian saya akan juga mencari beberapa materi yang ada di Google atau di buku, materi-materi tentang bangun ruang. Wah, sangat luar biasa sekali rencana Ibu ya. Jadi walaupun dengan fasilitas yang belum memadai, Ibu berusaha untuk semaksimal mungkin agar tercapai dengan tujuan tersebut seperti itu ya. Iya Pak. Oke. Pembelajaran saya itu lebih maksimal. Iya, benar sekali itu Bu, benar sekali. Jadi untuk pelaksanaan ini, kalau untuk pelaksanaan kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan? Kalau untuk pelaksanaannya secepatnya ya Pak ya, karena minggu depan itu saya sudah diminta untuk melaksanakan pembelajarannya. Jadi mungkin
sebelum minggu depan saya akan berusaha untuk mencari Iya. materi-materi pembelajaran dan media-media pembelajaran yang akan saya butuhkan tadi Pak. Oke, berarti minggu depan semoga berjalan dengan lancar Bu ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ukuran keberhasilan nih Pak. Ukuran keberhasilan Ibu terkait tujuan pembelajaran tersebut ini apa Bu? Menurut Ibu sendiri? Menurut saya ukuran keberhasilannya yang pertama tujuan pembelajarannya itu ya Pak, ya, tujuan pembelajarannya tercapai. Ya. Proses pembelajaran saya itu bisa berjalan dengan lancar, kemudian proses pembelajaran juga menyenangkan. Iya, benar sekali. Murid saya juga merasakan senang Pak, dalam belajar. Ya, itu poin penting itu Bu, karena kita sebagai guru harus mengutamakan kondisi yang kondusif dan juga menyenangkan untuk siswa sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Iya, Pak. Kemudian yang terakhir Bu, Iya. siapa nih yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau yang membantu saya itu yang pertama mungkin ke guru senior ya Pak Oke. ya. Saya akan berkonsultasi dengan guru senior dan meminta saran-saran terkait proses pembelajaran saya. Benar sekali Bu. Jadi apa-apa yang sudah kita sampaikan hari ini, tujuan yang sudah kita sepakati tadi Bu ya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi sampai ke siapa saja yang ikut berkolaborasi, tentu Ibu sudah tahu semua. Iya, Oke, iya, Pak. jadi Benar sekali. menurut Ibu refleksi diri hari ini nih Bu, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Hari ini saya mendapatkan bahwa saya lebih memahami pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan murid. Oke. Ya. Kita juga dapat memanfaatkan media pembelajaran yang sederhana, Ya, benar sekali. meskipun kita kekurangan fasilitas, namun kita dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan lancar. Masya Tapi Allah. kita mau berusaha. Iya, itu bagus sekali Bu. Oke, terima kasih Ibu untuk percakapan hari ini. Semoga solusi yang kita dapatkan dari Ibu sendiri yang luar biasa, strategi, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya itu Masya Allah luar biasa sekali. Semoga berjalan dengan lancar Ibu. Iya. Dan tentu penilaian dari kepala sekolah itu luar biasa. Iya, amin. Oke, mungkin itu saja Bu dari saya. Mungkin nanti ketika Ibu ada permasalahan lagi boleh hubungi saya. Saya membuka layanan semaksimal mungkin Bu, Iya, untuk iya. Ibu ya. Iya, iya. Terima Oke. kasih Pak Saif Iya, sama-sama, Ya, Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan keluhan-keluhan Iya. saya. Oke, semoga ya dengan kita berbagi, dengan kita sharing ini, kita dapat menemukan solusinya. Ya, Bu ya. Iya, iya. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih juga buat Ibu Septi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita sudah melakukan kegiatan coaching. Namun di sini saya akan mengajukan 2 pertanyaan saja Baik. buat Pak Soeb selaku coach, ya Pak ya. Kira-kira Pak, dari pertanyaan yang pertama itu ya, apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait dengan indikator tercapai yang diinginkan Pak? Oke, pada saat kegiatan coaching tersebut, saya melihat bahwa coach saya itu menemukan solusinya sendiri dengan memaksimalkan potensinya seperti itu Pak. Sama seperti itu Pak Iya. ya. Berarti sudah menemukan ya dari Iya, benar sih. permasalahan yang dihadapi oleh si coach tadi Pak ya. Nah terus yang kedua ya Pak ya, pertanyaan yang terakhir nih. Kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching ini yang barusan kita lakukan tadi Pak? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu proses dari alur coaching itu sendiri Pak. Seperti alur Tirta, jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin memperbaikinya dan melakukan kegiatan coaching itu lebih baik lagi. Oke Pak, terima kasih. Sepertinya saya memberikan sebuah masukan ya Pak ya, Iya. mengenai tentang hasil daripada kegiatan kita tadi, mengcoaching daripada coachingnya tadi, bahwa menurut pendapat saya kegiatan Bapak Soeb tadi melakukan coaching tadi lumayan bagus, sudah sesuai dengan alur tirtanya,
yaitu adanya tujuan, identifikasi masalahnya tadi ada, rencana aksi dan tanggung jawab luar biasa Pak ya. Ya mungkin cukup di sini aja ya untuk kegiatan ini. Terima kasih Pak, Ya, saya sama-sama, Pak. sudah melakukan kegiatan ini. Oke, sama-sama. Oke Pak. Ya, sama-sama Pak ya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Palembang akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan saya Septiana sebagai observer, Nurlina sebagai coach. Sueb sebagai koci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sueb. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Pak Sueb? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Ibu juga baik. Oh iya Pak Sueb, kemarin katanya Pak Sueb mau ada yang disampaikan kepada Ibu. Mohon maaf ya, kemarin Ibu tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang disampaikan Pak Sueb. Nah sekarang saya ingin tahu kira-kira apa yang ingin Bapak Sueb sampaikan. Oke, baik Bu. Sebelumnya terima kasih Bu hari ini sudah menyempatkan Bu ya, untuk sama-sama. mendengarkan saya dalam menyampaikan permasalahan. Jadi saya ini terkait permasalahan proses pembelajaran Bu. Iya. Jadi banyak murid yang kurang memperhatikan saya ketika saya menjelaskan di setiap materinya seperti itu. Itu Bu yang jadi permasalahan selama saya mengajar. Jadi permasalahan Bapak Sueb dapat saya simpulkan adalah dalam pembelajaran yang Bapak Sueb lakukan, murid-murid kurang memperhatikan Iya, ya. benar sekali Bu. Oke, seperti itu. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Oke, jadi dari percakapan ini tentu saya menginginkan, berharap menemukan solusi bagaimana cara murid-murid tersebut memperhatikan saya sehingga terciptanya kondisi di kelas itu nyaman, menyenangkan dan juga tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Oke, Seperti itu itu. yang ingin Bapak dapatkan ya. Ya, benar sekali Bu. Menurut Bapak, kondisi pembelajaran yang Bapak alami sekarang itu, kalau kita buat skala dari 1 sampai 10, itu keadaan sekarang itu berada di level berapa? Oke, kalau dibuat skala itu kira-kira masih di level ke-6 Bu. Ya, masih rendah sekali masih Pak, rendah. ya. Ingin Bapak tingkatkan menjadi level berapa? Kalau keinginan dan harapan saya tentu ingin yang lebih tinggi lagi seperti level 9. Bapak ingin menjadi level 9 Iya. keadaan pembelajaran di kelas Bapak ini. Benar sekali. Nah, untuk mencapai level 9 ini Pak, kira-kira menurut Bapak strategi apa yang akan Bapak lakukan? Oke, untuk strategi sendiri saya ada beberapa opsi Bu. Yang pertama saya akan membuat media pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Kemudian yang kedua saya berusaha untuk menerapkan model pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga saya berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan minat dan gaya belajar murid tersebut. Ada 3 ya Iya. strategi Bapak dalam mencapai level 9 tadi, yaitu media pembelajaran, model pembelajaran dan memenuhi kebutuhan murid. Ini seperti pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Pak, benar ya? sekali Bu. Oke, berarti strategi Bapak adalah menerapkan pembelajaran Berdiferensiasi. Selain itu, apakah Bapak memiliki strategi lain? Kalau untuk sekarang ini saya rasa baru 3 itu yang saya temukan karena mengingat juga kita disesuaikan dengan kondisi sekolahnya Bu. Jadi ada sekolah saya itu ya tadi beberapa keterbatasan sehingga membuat saya memilih strategi-strategi yang spesifik seperti 3 itu. Sarana prasarananya masih kurang. di Iya, sekolah tentu Bapak, ya? masih terbatas. Oke, menurut Bapak dari 3 model ini yang Bapak akan lakukan, yang mana yang paling dulu kira-kira yang Bapak bisa lakukan? Oke, untuk strategi tersebut itu yang media Bu. Karena media itu lebih sering saya gunakan dan juga anak sering antusias walaupun tadi masih ada beberapa yang kurang, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari media yang sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti itu. Media pembelajaran. Iya, ya? benar sekali. Oke, kapan Bapak akan mulai melakukan kegiatan ini? Segera saya akan lakukan, insya Allah di minggu depan. Ya, jika tidak ada halangan, insya Allah saya akan membuat media semaksimal mungkin untuk pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Mulai minggu depan Ya, Bapak ya? Apakah dalam melakukan ini Bapak
membutuhkan bantuan orang lain? Oke, tentu masukan dari rekan sejawat, kemudian guru-guru yang telah mengajar lama di sekolah tersebut itu menjadi bahasanya bahan ya, pengalaman beliau itu media yang mana sih yang cocok untuk diterapkan di kelas seperti itu, Bu. Nah, Pak Sueb, dari percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Oke, dari percakapan ini tentu saya sebelumnya terima kasih sekali lagi karena sudah mendapatkan solusi, Bu. Jadi saya mendapatkan solusi bahwa murid itu akan memperhatikan ketika kita menyediakan media yang tepat sesuai dengan kebutuhannya, sehingga saya sudah menemukan untuk membuat sekreatif mungkin media pembelajaran tersebut agar murid lebih memperhatikan lagi. Seperti itu. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya, Bapak Sueb sudah mendapatkan solusi Ya, dari Bu. permasalahan Bapak tadi, bahwa ternyata solusinya Bapak ingin menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Iya, untuk benar anak-anak. sekali. Saya rasa Pak Sueb ya cukup obrolan kita kali ini Iya, ya. sama-sama. Sekarang saya inginkan Bapak melakukan apa yang sudah Bapak rencanakan Iya, tadi. insya Allah siap, Bu. Dan jangan lupa beritahu saya bagaimana hasil dan prosesnya. Oke, siap. Sebelumnya juga saya berterima kasih atas kesempatannya berdiskusi dengan Ibu, kemudian sudah didengarkan keluh kesah saya, walaupun juga terkadang saya ini jarang ngobrol seperti ini, Oh, makanya tidak apa-apa. terima kasih banyak. Saya selalu siap membantu Pak Sueb. Terima kasih. Mungkin itu saja, Bu, dari saya cukup permasalahan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.